Malati duduk di tepi sawah dengan angin lembut yang membawa aroma padi muda, mengingat kembali hari terakhir bersama ibunya ketika mereka sedang menanam benih di pematang sawah yang sama ini, dan di mana ibunya dengan suara penuh kasih memberinya nasihat untuk tidak pernah takut pada siapapun yang lebih kuat. Saat kejadian tragis itu, Malati dan ibunya pulang dengan senyum lega setelah seharian bekerja. Namun ketenangan mereka pecah saat sebuah mobil hitam besar berhenti di depan rumah mereka, dari mana muncul Pak Tarkam dengan wajah dingin, diiringi dua pengawal yang bertubuh kekar. Pak Tarkam menuntut ibu Malati untuk menjual tanahnya, namun ketika sang ibu menolak dengan tegas, lelaki itu melirik ke arah Malati dengan tatapan licik yang membuat darahnya mendidih, sementara Malati berdiri kaku di depan pintu dengan tangan gemetar memegang lengan ibunya. Sebuah pertengkaran sengit terjadi di antara mereka, dan ibu Malati dengan gagah berani berdiri tegak melindungi putrinya. Namun Pak Tarkam yang marah besar menarik pistol dari balik jasnya, menodongkannya ke kepala ibu Malati, dan dalam hitungan detik, sebuah letusan memekakan telinga menggema di udara malam. Tubuh ibu Malati ambruk ke tanah, darah mengalir dari kepalanya, dan Malati yang ketakutan tidak mampu mengeluarkan suara, hanya bisa menatap kosong ke arah tubuh yang dulu memeluknya dengan kasih sayang. Dari kejadian itu, Malati tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah kejadian itu, Malati tidak punya pilihan selain berjuang sendiri, bekerja sebagai buruh tani, menjual hasil panen kecil-kecilannya di pasar desa sambil menanggung trauma yang terus membayanginya, dan desa kecil itu menyimpan cerita yang tak pernah diungkapkan secara terbuka tentang kekejaman yang terjadi di dalamnya. Para tetangga diam dan menunduk setiap kali Malati lewat, merasa kasihan namun tak berani menentang Pak Tarkam, yang kekuasaannya meliputi setiap sudut desa, dari ketua RT hingga pihak berwenang yang dengan mudah dibungkam olehnya dengan uang. Di rumahnya yang sederhana, Malati duduk termenung, memandang 3 helai rambut yang disimpan ibunya dalam kain kecil. Ingat betul ibunya pernah berkata bahwa helai-helai itu adalah warisan keluarga mereka yang memiliki kekuatan tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak tahu apa maksud ucapan itu. Hari itu, di bawah cahaya remang lampu minyak, Malati berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap hidup dan bertahan, sekalipun dunia ini terasa sangat berat untuk ditanggung, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa dendam terhadap Pak Tarkam akan terus membara. Malam hari tiba dengan keheningan yang menyakitkan. Malati memejamkan mata namun mimpi buruk terus mengganggunya, membawa kembali gambaran wajah Pak Tarkam yang penuh kebencian, dan setiap kali ia mencoba melupakannya, rasa sakit itu justru semakin menguat. Di pagi hari, Malati keluar rumah dan berjalan menuju pasar desa yang ramai dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan. Namun di antara keramaian itu, Malati bisa merasakan ketakutan yang terpendam dari para penduduk, ketakutan yang mereka rasakan terhadap satu nama, Pak Tarkam. Seorang pedagang sayur, Bu Siti, dengan hati-hati mengisyaratkan kepada Malati untuk tidak berbicara terlalu lantang saat mereka bertukar kabar. "Kamu harus berhati-hati nak," bisiknya dengan suara rendah. "Orang seperti dia selalu punya mata di mana-mana." Malati tahu benar bahwa pengaruh Pak Tarkam begitu kuat. Bukan hanya karena kekayaannya tetapi juga karena banyaknya tangan kanan yang rela melakukan apa saja untuknya, termasuk Garno, tangan kanan yang dikenal kejam dan tanpa belas kasihan. Sementara itu, di pojok pasar, 2 pemuda bertubuh besar berjaga, mata mereka tak henti-henti mengawasi orang-orang yang lewat, memastikan tak ada satupun yang berani berbicara melawan tuannya, dan setiap orang yang tahu siapa mereka segera menundukkan kepala. Malati mempercepat langkah menuju warung langganannya, merapikan hasil panen kecil yang ingin dijualnya, mencoba tetap tenang di tengah rasa takut yang semakin terasa mengakar dalam masyarakat desa itu, rasa takut yang seolah menghirupkan udara mencekam di setiap sudut. Bu Yanti, penjual bumbu yang sudah mengenal Malati sejak kecil, mencoba tersenyum dan bertanya dengan lembut, "Kamu baik-baik saja, Malati?" Namun Malati hanya mengangguk singkat, takut untuk bicara lebih dari itu karena ia tahu bahwa setiap kata bisa berujung pada masalah. Dalam perjalanan pulang dari pasar, Malati melewati rumah besar Pak Tarkam yang megah di atas bukit, dihiasi pagar besi yang tinggi, dan dari jauh terlihat beberapa pengawal berjaga dengan wajah tanpa ekspresi, seolah menandakan bahwa tempat itu bukanlah untuk dikunjungi sembarang orang. Saat berjalan di tepi jalan berbatu menuju rumahnya, Malati bertemu dengan Ratna, gadis desa yang sering terlihat murung dan gelisah, yang kali ini mengangkat wajahnya, menatap Malati dengan pandangan khawatir, seakan ingin mengungkapkan sesuatu namun ragu-ragu. "Ada apa, Ratna?" tanya Malati, namun Ratna hanya menggigit bibirnya, memandangi tanah sebelum akhirnya berbisik. "Jangan terlalu sering pergi sendirian, Malati, mereka." Ucapannya terhenti, namun Malati mengerti maksudnya, merasa ada sesuatu yang salah namun tak tahu apa yang harus dilakukan. Di malam yang dingin itu, Malati duduk sendirian di depan rumah, mendengar suara angin yang berhembus kencang, dan ia merasakan perasaan tak enak yang tak bisa dijelaskan.
seolah ada sesuatu yang buruk akan terjadi, namun ia tak tahu kapan atau bagaimana. Di tengah malam yang sunyi, Malati membuka kembali kain kecil berisi 3 helai rambut ibunya, merasakan perasaan hangat yang aneh saat memegangnya, seolah-olah ibunya masih berada di sana bersamanya, mengingatkan kembali pesan yang sering diucapkan ibunya dengan lembut. 3 helai rambut ini bukan sembarang rambut, nak, ucap ibunya di masa lalu. Ini adalah warisan keluarga yang menyimpan kekuatan untuk melindungi yang lemah dan menghukum yang jahat. Namun bagi Malati, kata-kata itu terasa seperti dongeng lama yang sulit dipercaya. Ketika malam semakin larut, Malati berusaha keras untuk tidur, namun bayangan Pak Tarkam selalu muncul dalam mimpinya, membuatnya terbangun berkali-kali dengan keringat dingin mengalir di wajahnya, merasakan ketakutan yang semakin menyesakkan dada. Di pagi hari, saat Malati hendak keluar rumah, ia mendapati sehelai rambut dari 3 helai itu berubah warna menjadi keemasan, membuatnya terkejut sekaligus bingung, namun ia mencoba mengabaikan hal tersebut, berpikir bahwa mungkin itu hanya efek cahaya. Ketika sedang bekerja di sawah, Malati melihat sosok Kilangu, pria tua yang sering berkeliaran di desa dan dikenal sebagai dukun yang aneh, yang hari itu menghampiri Malati sambil berkata, "Kamu menyimpan sesuatu yang besar di sana, Malati," sambil menunjuk pada saku tempat ia menyimpan rambut tersebut. Kilangu berbicara dengan penuh teka-teki, memperingatkan Malati tentang masa depan yang akan berubah drastis dan memberinya nasihat untuk selalu menjaga 3 helai rambut itu. Namun Malati yang bingung hanya bisa mengangguk sambil mengerutkan kening. Hari semakin sore, dan saat Malati pulang ke rumah, ia tidak menyadari bahwa Ratna mengikuti langkahnya dari kejauhan, mengawasi dengan hati-hati, dan ketika Malati masuk ke dalam rumah, Ratna segera pergi dengan wajah penuh kecemasan. Malam itu, angin bertiup kencang membawa suara-suara aneh dari hutan di belakang rumah Malati, membuatnya merasa gelisah dan susah tidur, namun ia mencoba menenangkan diri dengan memejamkan mata sambil menggenggam kain kecil berisi rambut tersebut. Mimpi buruk kembali datang, kali ini terasa sangat nyata, seolah-olah ibunya hadir di hadapannya, mengulurkan tangan sambil tersenyum sedih dan berkata, "Maafkan ibu tidak bisa melindungimu, Malati, tapi sekarang giliranmu untuk menjaga warisan ini." Dan Malati terbangun dengan jantung berdebar kencang, merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya di luar sana. Di tengah malam itu, Malati merasakan kekuatan aneh yang memancar dari 3 helai rambut tersebut, dan meskipun tidak memahami sepenuhnya, ia tahu bahwa warisan dari ibunya tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun saat pagi datang, ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa meskipun firasat buruk terus menghantui. Di sebuah rumah megah di atas bukit, Pak Tarkam duduk dengan angkuh di ruang tamunya yang luas, mengawasi desa kecil di bawahnya dengan perasaan penuh kuasa. Seakan setiap orang yang berjalan di jalan-jalan sempit itu adalah pion yang bisa ia gerakan sesuka hati. Dengan senyum sinis, Pak Tarkam berbicara kepada Garno, tangan kanannya yang setia, tentang isu-isu baru yang muncul di desa, terutama mengenai desas-desus adanya seseorang yang diam-diam berusaha menggali informasi tentang kejahatannya dan mencoba menentang kekuasaannya. "Aku dengar ada beberapa gadis yang mencoba memberontak belakangan ini," kata Pak Tarkam dengan nada mencemooh. "Pastikan kau selesaikan masalah ini, Garno. Karena aku tidak suka ada suara-suara bising yang mengganggu," perintahnya dengan santai sambil menghirup kopinya. Garno segera mengangguk, mengetahui apa yang harus ia lakukan, karena perintah dari Pak Tarkam bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, dan tanpa ragu ia memutuskan untuk memperketat pengawasan di desa serta mencari informasi tentang gadis-gadis yang mungkin menjadi ancaman. Sementara itu, di pasar desa, suasana semakin mencekam karena penduduk merasa diawasi setiap saat oleh para pengawal Pak Tarkam yang ditempatkan di sudut-sudut pasar, membuat orang-orang tidak berani berbicara terlalu lantang atau mengeluh tentang apapun. Di rumah Pak Tarkam, pertemuan rahasia dilakukan secara rutin dengan beberapa pejabat desa yang sudah dibeli kesetiaannya, membicarakan rencana untuk semakin menancapkan kekuasaan mereka di desa itu, serta membahas bagaimana cara menjaga agar tidak ada seorang pun yang berani melawan. Ketika Garno melakukan patroli rutin bersama beberapa pengawalnya, ia mendapat laporan tentang seorang gadis bernama Ratna yang kerap terlihat gelisah dan tampak menyembunyikan sesuatu. Garno pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Di sebuah warung, Garno mendekati Bu Siti yang sedang berjualan, bertanya dengan nada ramah namun penuh intimidasi tentang desas-desus mengenai gadis-gadis desa, sementara Bu Siti yang ketakutan hanya menggelengkan kepala tanpa berani menatap mata Garno. Malam itu, di rumahnya, Pak Tarkam merencanakan langkah-langkah berikutnya untuk mempertegas dominasinya atas desa, memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang berani menentang perintahnya, termasuk para gadis muda yang mulai menunjukkan keberanian yang tidak diinginkan. "Aku sudah bosan dengan orang-orang yang mencoba melawan," gumam Pak Tarkam sambil menatap jendela besar yang menghadap desa di bawahnya. "Mereka harus diberi pelajaran agar tidak ada lagi yang berani membangkang."
Malam itu sangat gelap ketika Malati berjalan pulang dari pasar, sendirian di jalan yang sepi dan dikelilingi pepohonan, merasa ada yang mengawasinya sejak tadi, namun ia mencoba mengabaikan firasat buruk itu sambil mempercepat langkahnya menuju rumah, berharap bisa sampai sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam meluncur dengan cepat dari tikungan dan berhenti tepat di depan Malati, membuatnya terhenti dengan jantung berdegup kencang, dan sebelum ia bisa bereaksi, beberapa pria bertubuh besar turun dari mobil dan menariknya dengan kasar ke dalam kendaraan. Malati berteriak dan meronta, mencoba melepaskan diri, namun kekuatan para pria itu terlalu besar untuk dilawannya, dan dalam hitungan detik, ia sudah terperangkap di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi menuju arah yang tidak ia kenal, dengan hati yang dipenuhi ketakutan dan kengerian. Di sudut desa yang gelap, Ratna yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat kejadian, menyaksikan semuanya dari balik bayangan pohon, terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat melihat Malati diseret masuk ke dalam mobil. Namun dengan cepat ia merogoh tasnya dan mengeluarkan ponselnya, mulai merekam dari kejauhan tanpa suara. Mobil itu berhenti di sebuah gudang tua yang terpencil di pinggiran desa, di mana Pak Tarkam sudah menunggu dengan senyum penuh kebengisan di wajahnya. Dan saat Malati diturunkan dengan paksa dari mobil, ia tahu bahwa nasib buruk telah menantinya, sementara tubuhnya gemetar dalam ketakutan yang mencekam. Dengan tangan yang terikat dan mulut yang dibekap, Malati tidak bisa berbuat apa-apa saat Pak Tarkam mendekatinya dengan tatapan licik. Lalu dengan kejam ia mulai merobek pakaiannya, mempermalukan dan menyiksanya secara brutal di bawah mata para pengawalnya yang hanya tertawa kecil tanpa rasa empati. Ratna yang masih bersembunyi di kejauhan, dengan air mata mengalir di pipinya, terus merekam seluruh kejadian itu meskipun hatinya sangat hancur melihat penderitaan Malati. Namun ia tahu bahwa video ini mungkin satu-satunya cara untuk membongkar kejahatan Pak Tarkam kepada dunia. Setelah Pak Tarkam selesai melakukan perbuatannya yang keji, ia meninggalkan Malati yang terluka parah dan hancur di sudut gudang, memerintahkan anak buahnya untuk menghapus jejak, sementara ia kembali ke mobil dengan penuh kepuasan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ratna segera melarikan diri dari tempat itu setelah memastikan Pak Tarkam dan anak buahnya pergi. Ia berlari ke rumahnya dengan perasaan panik dan takut, menyadari bahwa hidupnya kini juga dalam bahaya karena ia telah menyaksikan dan merekam bukti kejahatan besar yang dilakukan oleh Pak Tarkam. Di hari berikutnya, video yang direkam oleh Ratna mulai menyebar di media sosial, menyulut kemarahan di antara para penduduk desa dan bahkan sampai keluar desa. Namun bersamaan dengan itu, ancaman terhadap Ratna semakin nyata, dan kini ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah aman lagi selama Pak Tarkam berkuasa. Setelah video penyiksaan Malati tersebar luas, Ratna menyadari bahwa tindakannya telah mengguncang kekuasaan Pak Tarkam, dan dengan hati berdebar ia mulai menerima pesan dari orang-orang yang mendukungnya secara diam-diam. Namun ia juga tahu bahwa ancaman terhadap dirinya semakin nyata. Di rumahnya, Ratna dengan cemas mengemas barang-barangnya ke dalam tas kecil, berencana untuk meninggalkan desa sebelum Garno dan anak buahnya menemukan dirinya, sementara ibunya terus memohon agar Ratna tidak membuat masalah lebih besar. "Aku tidak bisa diam saja, Bu," kata Ratna dengan tegas. "Orang-orang perlu tahu apa yang telah dilakukan Pak Tarkam, dan jika aku harus pergi demi keselamatan kita, maka itu yang akan kulakukan," ucapnya sambil menatap mata ibunya yang penuh kekhawatiran. Ratna menghubungi sahabat dekatnya, Sari, yang membantu menyebarkan video tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban. Dengan perasaan was-was, ia menduga bahwa Sari mungkin sudah tertangkap oleh orang-orang Pak Tarkam. Malam itu, Ratna menyelinap keluar dari rumah, melewati jalan-jalan sempit desa dengan langkah cepat dan hati-hati, berusaha menghindari penjaga yang berpatroli mencari dirinya, sementara bayangan kegelapan menjadi teman perjalanannya. Di tepi desa, Ratna bertemu dengan seorang sopir truk yang bersedia memberinya tumpangan ke desa terdekat, dan tanpa banyak bicara, ia naik ke dalam truk tersebut, meninggalkan desa kelahirannya dengan perasaan campur aduk antara takut dan lega. Selama perjalanan, Ratna terus memikirkan nasib Malati, berharap bahwa gadis itu selamat meskipun mengalami penderitaan yang begitu berat, dan ia bertekad untuk menemukan cara membantu Malati jika memungkinkan. Sesampainya di desa tetangga, Ratna mencari tempat untuk bersembunyi sementara waktu, dan ia menemukan penginapan kecil yang dijalankan oleh seorang wanita tua bernama Bulina, yang dengan ramah menerima Ratna tanpa banyak bertanya. Ratna mulai mencari informasi tentang perkembangan di desanya melalui berita dan media sosial, namun ia terkejut ketika melihat bahwa berita tentang video tersebut mulai menghilang secara misterius, seolah-olah ada kekuatan besar yang berusaha menutupinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Ratna memutuskan untuk menghubungi media nasional, berharap bahwa dengan bantuan mereka, kebenaran tentang kejahatan Pak Tarkam dapat terungkap ke seluruh negeri. Di desa asalnya, Garno berhasil menemukan Sari, sahabat Ratna,
dan tanpa ampun menahannya untuk diinterogasi mengenai keberadaan Ratna, menggunakan segala cara untuk memaksanya berbicara. Namun Sari tetap bungkam meskipun menghadapi ancaman serius. Pak Tarkam semakin murka mengetahui bahwa Ratna berhasil melarikan diri, dan ia memerintahkan Garno untuk menggunakan semua sumber daya yang ada untuk menemukan Ratna, bahkan jika harus melintasi desa-desa lain. Sementara itu, Ratna berhasil menghubungi seorang jurnalis independen bernama Arif, yang tertarik dengan cerita Ratna dan bersedia membantunya menyebarkan informasi tersebut ke media nasional, dengan harapan dapat menembus kontrol Pak Tarkam. Ratna bertemu dengan Arif di sebuah kafe kecil, dan dengan hati-hati ia menceritakan semua yang ia ketahui, termasuk bukti video yang masih ia simpan. Arif berjanji akan melakukan investigasi lebih lanjut dan mempublikasikannya secepat mungkin. Tanpa diketahui Ratna, Garno berhasil melacak sinyal ponselnya melalui kontak yang ia lakukan, dan ia segera mengirim beberapa anak buahnya ke desa tempat Ratna bersembunyi, menyiapkan rencana untuk menangkapnya secepat mungkin. Sementara itu, di dalam kegelapan gudang tempat Malati disekap, dia terbangun dengan tubuh lemas dan pikiran berkabut, merasakan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuhnya dan tidak tahu berapa lama dia telah berada di sana setelah kejadian mengerikan yang menimpanya. Ketika teringat kembali pada kejadian itu, Malati merasakan amarah dan ketidakberdayaan yang mengalir dalam dirinya. Namun di tengah kegelapan, ia juga mulai merasakan adanya sesuatu yang berbeda, sebuah kekuatan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Dengan susah payah, Malati mencoba mengingat kembali kata-kata ibunya tentang 3 helai rambut yang disimpan dalam kain kecil, dan dalam hati ia berdoa agar bisa mendapatkan kembali kekuatan yang diyakini ibunya mampu melindunginya dari segala kejahatan. Di saat-saat tersulit, Malati mulai merasakan kehadiran roh-roh di sekitarnya, mengingatkan bahwa ia tidak sendirian, dan meskipun dalam keadaan terjepit, ia memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang telah menimpanya. Seiring berjalannya waktu, Malati mulai mengumpulkan kembali semangatnya, berusaha mengingat setiap ajaran ibunya, dan mendalami kekuatan yang datang dari 3 helai rambut, yang ia percaya bisa membawanya keluar dari kegelapan ini. Dalam ketekunan dan doa, Malati berusaha memanggil kekuatan itu, mengarahkan pikirannya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan secara perlahan-lahan ia merasa tubuhnya mulai pulih dari cedera yang dideritanya selama penyekapan. Namun, ia tahu bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus menemukan cara untuk melawan dan menghadapi Pak Tarkam, sehingga ia mulai merancang rencana untuk melarikan diri dari gudang dan kembali ke desa untuk memperjuangkan keadilan. Suatu malam, saat semua pengawal tertidur, Malati merasakan keberanian yang baru, mengumpulkan semua kekuatannya dan menggeser kayu penahan pintu, berusaha untuk membuka jalan keluar meskipun jantungnya berdegup kencang karena takut akan ketahuan. Setelah berusaha keras, Malati berhasil membuka pintu dan melangkah keluar, meskipun tubuhnya masih lemah, namun ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk menunggu lagi, dan keberaniannya mendorongnya untuk terus melangkah. Dengan harapan dan keberanian, ia berlari menuju hutan, bertekad untuk menemukan Ratna dan kelompoknya, serta bersama-sama berjuang menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Tarkam dan menyelamatkan masa depan mereka. Di hutan yang gelap, Malati berlari tanpa arah, mencium aroma segar pepohonan dan mendengar suara gemerisik daun, namun jantungnya masih berdebar kencang, takut jika Pak Tarkam atau pengawalnya sedang mencarinya di sekitar kawasan itu. Di tempat lain, saat Ratna kembali ke penginapan, ia merasa ada yang tidak beres ketika melihat bayangan mencurigakan di sekitar tempat itu, dan instingnya mengatakan bahwa ia harus segera pergi sebelum terlambat. Ratna bergegas mengemas barang-barangnya dan keluar melalui pintu belakang penginapan, berlari menyusuri ganggang sempit dengan perasaan panik sementara ia mendengar suara langkah kaki yang mengejarnya dari belakang. Dalam keadaan terdesak, Ratna memasuki sebuah pasar malam yang ramai, berusaha menyembunyikan dirinya di antara kerumunan orang, namun para pengejarnya terus membuntutinya dengan gigih, tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Di tengah kepanikan, Ratna bertabrakan dengan seorang wanita yang ternyata adalah Malati, yang juga berada di desa itu untuk mencari pertolongan medis setelah kejadian tragis yang menimpanya. Pertemuan tak terduga ini membuat mereka berdua terkejut. "Ratna, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Malati dengan suara lemah. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih lanjut, para pengejar sudah semakin dekat, dan tanpa berpikir panjang, Malati menarik tangan Ratna untuk melarikan diri bersama. Malati dan Ratna berlari sekuat tenaga melalui lorong-lorong pasar malam, mencoba menghindari pengejaran para anak buah Garno, sementara suara hiruk-pikuk keramaian membantu menutupi jejak mereka untuk sementara waktu. Mereka menemukan sebuah gang sempit yang menuju ke area pemukiman padat, dan dengan cepat mereka menyelinap masuk ke dalam salah satu rumah kosong yang pintunya terbuka, berharap bisa bersembunyi sampai keadaan aman. Di dalam rumah tersebut,
Mereka berdua terengah-engah sambil mencoba menenangkan diri. Malati melihat luka di lengan Ratna dan segera merobek sebagian kain bajunya untuk membalut luka tersebut, menunjukkan kepeduliannya meski mereka belum sempat berbicara banyak. "Kenapa mereka mengejarmu?" tanya Malati dengan suara pelan, dan Ratna menjelaskan secara singkat tentang video yang ia rekam dan bagaimana ia menjadi target Pak Tarkam setelah menyebarkannya. Mendengar hal itu, Malati terkejut sekaligus bersyukur, menyadari bahwa Ratna telah berusaha membantunya meskipun risiko yang dihadapinya sangat besar. Ia merasa ada harapan untuk melawan kejahatan Pak Tarkam bersama-sama. Setelah merasa situasi agak tenang, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan mencari tempat yang lebih aman, dan Malati teringat akan seorang pria tua bernama Kilangu yang mungkin bisa membantu mereka. Mereka berdua menyusuri jalan-jalan gelap menuju pinggiran desa, di mana Kilangu tinggal di sebuah gubuk sederhana di dekat hutan, berharap bahwa pria misterius itu bisa memberikan perlindungan atau setidaknya petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sesampainya di tempat Kilangu, mereka disambut dengan senyuman ramah, seolah-olah pria tua itu sudah menunggu kedatangan mereka. Tanpa banyak bertanya, Kilangu mempersilakan mereka masuk dan menawarkan minuman hangat. "Kalian berdua membawa beban yang berat," kata Kilangu dengan suara tenang. "Tetapi mungkin ini saatnya untuk menghadapi apa yang telah lama menghantui desa ini," ucapnya sambil menatap mereka dengan tatapan penuh makna. Malati dan Ratna saling berpandangan, merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan semata, dan mungkin Kilangu adalah kunci untuk melawan kekuasaan Pak Tarkam yang selama ini menindas mereka. Di dalam gubuk Kilangu yang sederhana namun hangat, Malati dan Ratna duduk di depan perapian kecil sambil mendengarkan penjelasan pria tua itu tentang kekuatan yang tersembunyi dalam 3 helai rambut yang dimiliki Malati. "Warisan ibumu bukanlah hal sepele, Malati," kata Kilangu sambil mengamati helai rambut tersebut. "Ini adalah sumber kekuatan spiritual yang bisa membantumu melawan kejahatan yang merajalela di desa ini." Malati terkejut mendengar hal itu, dan ia mulai merasakan getaran energi saat Kilangu menyerahkan kembali rambut tersebut kepadanya, menyadari bahwa mungkin ada kebenaran dalam legenda keluarga yang selama ini dianggapnya mitos belaka. Ratna, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada harapan baru untuk melawan Pak Tarkam, dan ia bertanya kepada Kilangu bagaimana cara mereka bisa memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menghentikan kejahatan yang terjadi. Kilangu menjelaskan bahwa Malati memiliki kemampuan untuk memasuki dunia spiritual bernama kahanan, di mana roh-roh yang gelisah berkumpul, dan dari sana ia bisa mendapatkan bantuan serta petunjuk untuk menghadapi musuh-musuhnya di dunia nyata. Namun, perjalanan ke kahanan bukanlah hal yang mudah, lanjut Kilangu. Dibutuhkan keberanian dan tekad yang kuat, serta kesediaan untuk menghadapi bayangan terkelam dalam dirimu sendiri. Malati merasa ragu namun juga terdorong oleh keinginan untuk menghentikan Pak Tarkam. Ia pun memutuskan untuk mencoba memasuki kahanan dengan bimbingan Kilangu, sementara Ratna bersedia menjaga tubuhnya selama proses tersebut. Dengan ritual sederhana namun khusyuk, Kilangu memandu Malati untuk memejamkan mata dan fokus pada helai rambut tersebut, membiarkan jiwanya melayang menuju kahanan, sementara Ratna memegang tangannya dengan cemas. Dalam sekejap, Malati merasakan dirinya berada di tempat yang berbeda, sebuah dunia yang dipenuhi cahaya lembut dan suara-suara samar, di mana roh-roh berdatangan menyambutnya dengan senyuman dan harapan. Di kahanan, Malati bertemu dengan sosok ibunya yang tersenyum hangat, memberikan dukungan dan kekuatan, serta petunjuk tentang bagaimana cara menghadapi Pak Tarkam dan menghentikan kejahatannya untuk selamanya. Di dunia kahanan, Malati berjalan di antara roh-roh yang menceritakan kisah penderitaan mereka akibat kejahatan Pak Tarkam, memberikan Malati pemahaman mendalam tentang betapa luasnya dampak dari kekejaman pria itu terhadap banyak orang. Ibunya menjelaskan bahwa Pak Tarkam tidak hanya kuat secara fisik dan material, tetapi juga dilindungi oleh kekuatan gelap yang berasal dari perbuatannya yang keji, dan untuk mengalahkannya, Malati harus menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan tindakan nyata di dunia. "Gunakan 3 helai rambut ini sebagai jembatan antara dunia ini dan dunia nyata," kata ibunya. "Dengan begitu, kamu bisa memanfaatkan energi dari kahanan untuk melawan kekuatan gelap yang melindungi musuhmu." Malati merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya, dan ia bertekad untuk menggunakan kemampuan ini demi kebaikan, bukan hanya untuk membalas dendam pribadi tetapi juga untuk membebaskan desanya dari tirani Pak Tarkam. Sementara itu, di dunia nyata, Ratna melihat tubuh Malati yang bersinar lembut, tanda bahwa proses spiritual sedang berlangsung. Ia menjaga dengan waspada, khawatir jika ada gangguan dari luar yang bisa membahayakan temannya. Setelah beberapa waktu, Malati kembali ke kesadarannya dengan napas terengah-engah, namun dengan mata yang penuh semangat. Ia berbagi kepada Ratna tentang apa yang dialaminya di kahanan dan rencana yang harus mereka lakukan selanjutnya.
Kilangu tersenyum puas melihat keberhasilan Malati, dan ia memberikan beberapa ramuan herbal untuk memperkuat tubuh dan pikiran mereka, serta beberapa petunjuk tentang kelemahan Pak Tarkam yang bisa dimanfaatkan. Ingat, kekuatan sejati berasal dari hati yang tulus dan keberanian untuk menghadapi ketakutan, kata Kilangu. Kalian tidak sendirian dalam perjuangan ini, banyak yang akan mendukung kalian jika berani memulai langkah pertama. Dengan semangat yang membara, Malati dan Ratna memutuskan untuk kembali ke desa dan mulai menggalang dukungan dari penduduk yang sudah lama tertindas, berharap bahwa bersama-sama mereka bisa menggulingkan kekuasaan Pak Tarkam. Mereka meninggalkan gubuk Kilangu dengan perasaan optimis, meskipun tantangan besar menanti di depan, namun dengan keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan akan menang pada akhirnya. Di kediamannya yang mewah, Pak Tarkam semakin gera mengetahui bahwa Malati dan Ratna masih belum tertangkap, dan laporan tentang aktivitas mereka mulai mencapai telinganya melalui mata-mata yang tersebar di desa-desa sekitar. Mereka berdua sudah menjadi duri dalam daging, ujar Pak Tarkam kepada Garno. Kita harus segera mengakhiri ini sebelum mereka menimbulkan lebih banyak masalah. Gunakan semua cara yang diperlukan. Garno mengangguk dengan tegas, segera merencanakan operasi besar-besaran untuk menangkap Malati dan Ratna, termasuk menyebarkan informasi palsu untuk memancing mereka keluar dari persembunyian. Sementara itu, Pak Tarkam juga menghubungi kontak-kontaknya di pemerintahan dan aparat keamanan, berusaha menutup semua celah yang bisa digunakan oleh kedua gadis itu untuk mendapatkan dukungan atau bantuan. Ia bahkan tidak segan-segan menyebarkan fitnah tentang Malati dan Ratna, menuduh mereka sebagai pengacau dan pembohong yang ingin merusak ketenangan desa, berharap bisa mempengaruhi opini publik. Di sisi lain, Pak Tarkam juga mulai merasa terancam oleh kekuatan misterius yang seolah menghalangi rencananya, terutama setelah beberapa kali usahanya gagal tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuatnya semakin gelisah. Ada sesuatu yang aneh terjadi, pikir Pak Tarkam. Aku harus mencari bantuan dari pihak yang lebih kuat untuk memastikan kekuasaanku tetap utuh. Dan ia pun memutuskan untuk menemui seorang dukun hitam terkenal. Pertemuan rahasia diadakan di sebuah tempat terpencil, di mana Pak Tarkam meminta bantuan supranatural untuk melindungi dirinya dan menghancurkan musuh-musuhnya, tanpa menyadari bahwa tindakan ini justru membuka celah bagi Malati untuk mengalahkannya. Dukun hitam tersebut memberikan jimat dan ritual khusus kepada Pak Tarkam, namun dengan niat tersembunyi untuk memanfaatkan situasi demi keuntungannya sendiri, menambah kerumitan dalam konflik yang sedang berlangsung. Dengan persiapan baru dan rasa percaya diri yang meningkat, Pak Tarkam merasa siap untuk menghadapi apapun, tanpa menyadari bahwa kekuatan Malati dan dukungan dari kahanan semakin kuat dan siap menggulingkan tiraninya. Kembali ke desa, Malati dan Ratna mulai mengunjungi rumah-rumah penduduk secara diam-diam, menceritakan kejahatan Pak Tarkam dan mengajak mereka untuk bersatu melawan penindasan, meskipun awalnya banyak yang ragu dan takut. Malati menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk membantu orang-orang yang sakit atau terluka, menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang bisa dipercaya dan diandalkan, sehingga perlahan-lahan kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Seorang ibu bernama Bu Aminah yang anaknya sakit parah mendapat pertolongan dari Malati, dan setelah melihat kesembuhan anaknya, ia bersedia membantu menyebarkan pesan perlawanan kepada tetangga-tetangganya. Ratna juga berperan aktif dengan mengorganisir pertemuan rahasia di tempat-tempat terpencil, mengumpulkan pemuda-pemudi yang berani untuk menjadi bagian dari gerakan mereka, meskipun risiko yang dihadapi sangat besar. Dalam salah satu pertemuan, Malati menunjukkan bukti video kejahatan Pak Tarkam yang disimpan Ratna, membuat para peserta semakin yakin bahwa tindakan harus segera diambil untuk menghentikan tirani tersebut. Dengan jaringan yang semakin luas, mereka berhasil mengumpulkan informasi penting tentang operasi Pak Tarkam, termasuk kelemahan keamanan di kediamannya dan jadwal pergerakan anak buahnya. Malati terus mengasah kekuatannya dengan bantuan Kilangu, belajar cara mengendalikan energi dari kahanan dan menggunakannya untuk melindungi diri serta orang-orang di sekitarnya dari serangan supranatural yang mungkin dilancarkan oleh Pak Tarkam. Suatu hari, Malati berhasil menyembuhkan seorang pria tua yang lumpuh dengan menyentuhnya dan menyalurkan energi positif. Kejadian ini membuat penduduk desa semakin yakin bahwa Malati adalah harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Namun, kesuksesan mereka tidak luput dari perhatian Pak Tarkam, yang mulai menyadari bahwa pengaruhnya di desa mulai goyah. Ia pun mempercepat rencananya untuk menghancurkan Malati dan Ratna sebelum terlambat. Dengan waktu yang semakin sempit, Malati dan Ratna menyusun strategi akhir untuk menghadapi Pak Tarkam secara langsung, meskipun risiko yang dihadapi sangat besar dan bisa mengancam nyawa mereka. Menyadari bahaya yang semakin dekat, Malati memutuskan untuk membawa Ratna ke sebuah rumah aman di desa terpencil, tempat mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya tanpa khawatir akan serangan mendadak dari anak buah Pak Tarkam.
Rumah aman tersebut milik Pak Darto, seorang mantan pejuang kemerdekaan yang simpatik terhadap perjuangan mereka dan bersedia memberikan perlindungan serta bantuan logistik yang dibutuhkan. Selama di rumah aman, Ratna mulai membuka diri tentang masa lalunya, menceritakan bagaimana ibunya sering memaksanya tampil sebagai pemain angklung di tempat-tempat yang tidak layak demi uang, meskipun ia merasa tidak nyaman. Aku merasa bersalah karena pernah menyakiti seseorang di masa lalu, ujar Ratna dengan suara lirih. Dan bayangan itu terus menghantuiku sampai sekarang. Mungkin inilah saatnya aku menebus kesalahanku. Malati mendengarkan dengan penuh empati, memberikan dukungan dan meyakinkan Ratna bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, terutama jika mereka berusaha untuk memperbaiki diri dan membantu orang lain. Selama tinggal di rumah aman, mereka berdua juga melatih keterampilan bertahan hidup dan strategi perlawanan, dibantu oleh Pak Darto yang berpengalaman dalam taktik gerilya dan pertempuran. Mereka membentuk kelompok kecil yang terdiri dari pemuda-pemudi desa yang siap berjuang, melatih mereka dalam berbagai keterampilan seperti komunikasi rahasia, pertolongan pertama, dan pengintaian. Suatu malam, mereka menerima kabar bahwa Ibu Ratna telah ditangkap oleh Pak Tarkam sebagai upaya untuk memancing Ratna keluar dari persembunyian. Hal ini membuat Ratna sangat terpukul dan merasa bersalah. "Aku harus menyelamatkan ibuku," kata Ratna dengan tegas. Meskipun Malati mencoba menenangkannya dan mengingatkan bahwa mereka perlu rencana matang untuk menghindari jebakan yang mungkin telah dipasang. Akhirnya, mereka sepakat untuk melakukan misi penyelamatan dengan hati-hati, sambil tetap melanjutkan rencana besar mereka untuk menggulingkan kekuasaan Pak Tarkam dan membebaskan desa dari tiraninya. Dalam persiapan misi penyelamatan ibunya, Ratna mengungkapkan lebih banyak tentang hubungannya dengan ibunya, termasuk konflik batin yang selama ini ia pendam akibat tekanan dan ekspektasi yang dibebankan padanya sejak kecil. "Ibuku bukan orang jahat," jelas Ratna kepada Malati, "tapi dia terpaksa bekerja untuk Pak Tarkam demi memenuhi kebutuhan keluarga. Aku tahu dia juga menderita, dan aku tidak bisa membiarkannya tersiksa lebih lama." Mereka menyusun rencana detail untuk menyusup ke kediaman Pak Tarkam, memanfaatkan informasi yang diperoleh dari para pendukung mereka di dalam lingkaran dalam musuh, termasuk jadwal penjagaan dan titik lemah keamanan. Ratna juga menunjukkan bakatnya dalam memainkan angklung, yang akan digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian penjaga saat mereka menyelinap masuk. Suara angklung yang indah diharapkan bisa membuat penjaga lengah. Pada malam yang ditentukan, mereka bergerak dengan hati-hati menuju kediaman Pak Tarkam, menggunakan bayangan malam dan pengetahuan tentang medan untuk menghindari deteksi. Ratna mulai memainkan angklungnya di taman dekat pintu masuk, sementara Malati dan beberapa anggota tim lainnya menyelinap masuk melalui jalur yang telah direncanakan sebelumnya. Penjaga yang mendengar alunan musik terpikat dan mendekati sumber suara, memberikan kesempatan bagi Malati dan timnya untuk bergerak lebih leluasa di dalam kompleks tanpa terdeteksi. Mereka berhasil menemukan tempat di mana Ibu Ratna ditahan, namun mendapati bahwa itu adalah jebakan. Garno dan beberapa anak buahnya sudah menunggu dengan senjata terhunus. Pertempuran sengit pun terjadi. Malati menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi diri dan rekan-rekannya, sementara Ratna yang menyadari situasi bergegas masuk untuk membantu meskipun risiko yang dihadapi sangat besar. Dalam kekacauan tersebut, mereka berhasil menyelamatkan Ibu Ratna dan melarikan diri, meskipun dengan luka-luka dan kerugian. Kejadian ini semakin memotivasi mereka untuk segera mengakhiri kekuasaan Pak Tarkam. Setelah insiden penyelamatan yang dramatis, Garno semakin bertekad untuk menangkap Malati dan Ratna. Ia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk memburu mereka tanpa henti, menempatkan penjagaan ketat di setiap jalan keluar desa. Malati dan Ratna, bersama Ibu Ratna, terpaksa melarikan diri ke hutan lebat yang berada di pinggiran desa, menggunakan pengetahuan lokal dan bantuan dari penduduk setempat untuk menghindari pengejaran. Mereka bergerak cepat melalui medan yang sulit, melewati sungai-sungai dangkal dan lereng curam, sementara suara anjing pelacak dan teriakan pengejar terdengar semakin dekat, membuat situasi semakin menegangkan. Di tengah pelarian, Ibu Ratna terluka kakinya akibat terjatuh, membuat mereka harus memperlambat langkah dan mencari tempat untuk bersembunyi sementara waktu. Malati menggunakan keterampilannya untuk merawat luka tersebut. Garno yang menyadari bahwa mereka mungkin bersembunyi di hutan, memerintahkan anak buahnya untuk menyisir area tersebut dengan lebih teliti, bahkan membakar sebagian hutan untuk memaksa mereka keluar dari persembunyian. Asap dan api mulai menyebar, membuat Malati dan Ratna terjebak dalam situasi berbahaya. Mereka harus memilih antara menghadapi api atau menyerahkan diri kepada musuh yang kejam. Dalam keputusasaan, Malati memutuskan untuk menggunakan kekuatan kahanan sekali lagi, memohon bantuan dari roh-roh alam untuk memadamkan api dan membuka jalan bagi mereka untuk melarikan diri.
Secara ajaib, hujan deras tiba-tiba turun, memadamkan api dan menghalangi pandangan pengejar, memberikan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Namun, saat menyeberangi sungai yang deras, Malati terpeleset dan terbawa arus, terpisah dari Ratna dan ibunya. Ratna berteriak memanggil namanya namun tidak ada jawaban, membuatnya panik dan putus asa. Terbawa arus sungai yang deras, Malati kehilangan kesadaran dan tenggelam ke dalam kedalaman air, sementara Ratna dan ibunya hanya bisa menatap dengan putus asa dari tepi sungai tanpa mampu menolongnya. Saat Malati tenggelam, ia memasuki kahanan sekali lagi, bertemu dengan roh-roh yang memberinya kekuatan dan petunjuk tentang bagaimana menghadapi ancaman yang semakin besar dari Pak Tarkam dan Garno. Di dunia nyata, Ratna memutuskan untuk melanjutkan perjalanan demi keselamatan ibunya. Meskipun hatinya berat meninggalkan Malati, ia berharap sahabatnya itu selamat dan akan bertemu kembali di lain waktu. Malati terdampar di tepi sungai beberapa kilometer dari tempat ia tenggelam, ditemukan oleh seorang nelayan tua bernama Pak Surya yang membawanya ke pondoknya untuk dirawat hingga pulih. Setelah sadar, Malati berterima kasih kepada Pak Surya dan menjelaskan situasi yang ia hadapi. Pria tua itu bersedia membantunya dengan memberikan tempat berlindung sementara dan informasi tentang keadaan di sekitar. Pak Surya menceritakan bahwa desa-desa di sepanjang sungai mulai waspada karena orang-orang asing yang mencari seseorang, dan Malati menyadari bahwa Garno telah memperluas pencariannya hingga ke wilayah ini. Dengan bantuan Pak Surya, Malati menyusun rencana untuk kembali berkumpul dengan Ratna dan kelompok perlawanan, menggunakan jalur-jalur rahasia yang hanya diketahui oleh penduduk setempat. Sementara itu, Garno mendapatkan informasi tentang keberadaan Malati dari penduduk yang takut dan dipaksa untuk berbicara, sehingga ia segera mengirim tim untuk menangkapnya di desa tepi sungai tersebut. Pak Surya memperingatkan Malati tentang bahaya yang mendekat, dan mereka berdua segera meninggalkan pondok, berlayar menyusuri sungai dengan perahu kecil untuk menghindari pengejaran. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok pendukung perlawanan yang dipimpin oleh sahabat Ratna, dan bersama-sama mereka merencanakan langkah selanjutnya untuk menggulingkan kekuasaan Pak Tarkam. Malati berbagi dengan kelompoknya tentang pesan dan petunjuk yang ia terima dari kahanan, termasuk kelemahan Pak Tarkam yang bisa dimanfaatkan untuk menghentikan kekuasaannya secara permanen. Ia menjelaskan bahwa Pak Tarkam telah menggunakan kekuatan gelap yang membuatnya kuat namun rentan terhadap energi positif dan persatuan dari orang-orang yang tertindas. Kelompok perlawanan menyadari bahwa mereka harus menggalang dukungan lebih luas dari penduduk desa lainnya, membangkitkan semangat mereka untuk bersatu melawan tirani tanpa rasa takut. Malati mengusulkan untuk mengadakan pertemuan besar di tempat yang aman, mengundang perwakilan dari berbagai desa untuk menyusun strategi bersama dan menunjukkan kekuatan jumlah mereka. Sementara itu, Ratna berhasil mencapai tempat persembunyian yang aman bersama ibunya, dan ia terkejut sekaligus bahagia ketika mengetahui bahwa Malati selamat dan telah bergabung dengan kelompok perlawanan. Mereka akhirnya bertemu kembali dalam pertemuan besar tersebut, saling berbagi informasi dan memperkuat tekad untuk melanjutkan perjuangan mereka sampai berhasil. Dalam pertemuan itu, Malati memimpin sesi motivasi, mengingatkan semua orang tentang pentingnya persatuan dan keberanian dalam menghadapi kejahatan yang telah menindas mereka selama ini. Para penduduk desa yang awalnya ragu mulai menunjukkan semangat juang, dan mereka sepakat untuk berkolaborasi dalam aksi-aksi yang terkoordinasi untuk melemahkan kekuatan Pak Tarkam. Mereka menyusun rencana untuk mengungkap kejahatan Pak Tarkam ke publik secara luas, termasuk melalui media nasional dan bantuan dari organisasi hak asasi manusia. Dengan semangat yang membara, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan besar yang menanti, yakin bahwa kebenaran dan keadilan akan berpihak pada mereka yang berani berjuang. Malati terus melatih kemampuannya, menggabungkan kekuatan spiritual dari kahanan dengan strategi praktis di dunia nyata, membuatnya menjadi pemimpin yang tangguh dan inspiratif bagi kelompoknya. Ia menemukan bahwa dengan meditasi dan konsentrasi, ia bisa memancarkan energi positif yang mampu melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya dari pengaruh kekuatan gelap yang digunakan oleh musuh mereka. Ratna dan anggota kelompok lainnya juga mulai mempelajari teknik-teknik dasar untuk meningkatkan kekuatan mental dan spiritual mereka, dibimbing oleh Malati dan Kilangu yang hadir sebagai penasihat. Mereka mulai melancarkan aksi-aksi kecil untuk mengganggu operasi Pak Tarkam, seperti menyabotase komunikasi, menyebarkan informasi kebenaran, dan membantu korban-korban penindasan secara langsung. Pak Tarkam yang menyadari adanya perlawanan yang semakin terorganisir menjadi semakin terdesak, dan ia mulai melakukan tindakan-tindakan yang lebih drastis dan brutal untuk menakut-nakuti penduduk. Namun, upayanya tidak lagi efektif karena penduduk desa mulai berani melawan dan tidak mudah terintimidasi.
berkat dukungan moral dan perlindungan yang diberikan oleh kelompok Malati. Malati juga berhasil mengungkap bukti-bukti korupsi dan kejahatan Pak Tarkam kepada media nasional dengan bantuan Arif, jurnalis independen yang sebelumnya bekerja sama dengan Ratna. Berita tentang kejahatan Pak Tarkam mulai tersebar luas, memicu perhatian dari pihak berwenang di tingkat yang lebih tinggi serta organisasi internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia. Tekanan publik membuat posisi Pak Tarkam semakin goyah, dan beberapa pejabat yang sebelumnya mendukungnya mulai menarik diri untuk menyelamatkan reputasi mereka sendiri. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Pak Tarkam merencanakan langkah terakhir untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk menghadapi Malati secara langsung dengan bantuan kekuatan gelap yang lebih besar. Ibu Ratna, yang merasa bersalah karena pernah bekerja untuk Pak Tarkam, memutuskan untuk menebus kesalahannya dengan memberikan informasi penting tentang rencana dan kelemahan mantan majikannya kepada kelompok perlawanan. Ia mengungkap bahwa Pak Tarkam menyimpan dokumen-dokumen rahasia dan barang-barang berharga di sebuah tempat tersembunyi yang bisa dijadikan bukti kuat untuk menjeratnya secara hukum. Ratna merasa lega dan bangga atas keberanian ibunya, dan hubungan mereka pun semakin erat setelah melalui berbagai cobaan bersama. Mereka berdua sepakat untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Dengan informasi tersebut, Malati dan timnya menyusun rencana untuk menyusup ke tempat penyimpanan rahasia itu. Meskipun penjagaannya sangat ketat dan penuh dengan perangkap berbahaya. Mereka melatih diri dengan keras, mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk menghadapi ancaman supranatural yang mungkin telah dipasang oleh Pak Tarkam untuk melindungi tempat tersebut. Sementara itu, Pak Tarkam mulai curiga bahwa ada pengkhianat di lingkaran dalamnya, dan ia memerintahkan Garno untuk menyelidiki dan mengeliminasi siapapun yang dianggap berbahaya. Garno menemukan petunjuk tentang keterlibatan Ibu Ratna, dan ia merencanakan penangkapan terhadapnya sekali lagi, kali ini dengan niat untuk menghukum tanpa ampun. Namun, kelompok perlawanan berhasil mengantisipasi langkah Garno dan menyusun jebakan untuk menjatuhkan tangan kanan Pak Tarkam tersebut, berharap bisa melemahkan kekuatan musuh secara signifikan. Dalam konfrontasi yang menegangkan, mereka berhasil menangkap Garno dan beberapa anak buahnya, memberikan pukulan telak terhadap operasi Pak Tarkam dan meningkatkan moral para pendukung perlawanan. Dengan Garno yang kini ditahan, Malati dan Ratna melihat kesempatan besar untuk mengakhiri tirani Pak Tarkam sekali dan untuk selamanya. Malati memimpin pertemuan strategis dengan anggota kelompok perlawanan, membahas langkah-langkah akhir yang perlu diambil untuk menjatuhkan Pak Tarkam, termasuk menyerahkan Garno kepada pihak berwenang sebagai saksi kunci. Mereka menyadari bahwa waktu sangat berharga, karena Pak Tarkam pasti akan melakukan segala cara untuk membalas dan mempertahankan posisinya. Oleh karena itu, mereka harus bergerak cepat dan tepat. Dengan bantuan Arif, mereka mengatur konferensi pers untuk mengungkap kejahatan Pak Tarkam kepada publik secara luas, memanfaatkan momentum dari penangkapan Garno dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Malati juga berencana untuk menghadapi Pak Tarkam secara langsung, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menetralkan pengaruh gelap yang melindungi musuhnya tersebut. Ratna dan anggota lain mempersiapkan aksi massa damai di desa, mengajak penduduk untuk berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut keadilan dan perubahan, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi takut. Kilangu memberikan nasihat dan dukungan spiritual kepada Malati, mengingatkannya untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan yang sangat berat ini. Mereka juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang bersih dan tidak terpengaruh oleh korupsi Pak Tarkam, memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Pada hari yang ditentukan, semua rencana mulai dijalankan secara serentak. Demonstrasi berlangsung dengan damai namun penuh semangat, sementara Malati bergerak menuju kediaman Pak Tarkam. Pak Tarkam yang menyadari situasi semakin genting, mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk melawan, termasuk menggunakan ilmu hitam yang berbahaya dan tidak terkendali. Pertempuran terakhir pun tidak terelakkan, dan Malati harus mengerahkan seluruh kekuatan dan keberaniannya untuk menghadapi ancaman terbesar dalam hidupnya. Di tengah persiapan aksi akhir, Malati menemukan video lama yang direkam oleh Ratna, yang tidak hanya berisi bukti kejahatan Pak Tarkam tetapi juga menunjukkan keterlibatan Ibu Ratna dalam pengawasan terhadap ibunya sendiri. Malati terkejut dan merasa dikhianati, menyadari bahwa Ibu Ratna pernah bekerja sebagai mata-mata untuk Pak Tarkam, yang mungkin memudahkan terjadinya tragedi terhadap terbunuhnya ibunya di masa lalu. Perasaan marah dan kecewa menyelimuti Malati, membuatnya ragu tentang kepercayaannya terhadap Ratna dan keluarganya. Ia merasa semua perjuangan bersama menjadi sia-sia. Ratna yang menyadari perubahan sikap Malati berusaha menjelaskan dan meminta maaf, menjelaskan bahwa ibunya terpaksa melakukan itu di bawah ancaman dan tekanan yang luar biasa.
Aku benar-benar tidak tahu tentang hal ini sebelumnya, Malati, kata Ratna dengan air mata mengalir. Tolong percayalah padaku, kita berada di pihak yang sama dalam perjuangan ini. Malati berjuang dengan konflik batin, antara rasa sakit akibat pengkhianatan dan keinginan untuk memaafkan demi tujuan yang lebih besar. Ia meminta waktu untuk merenung dan menenangkan diri. Ki Langu menasihati Malati untuk melihat situasi secara bijak, mengingatkan bahwa dendam pribadi tidak boleh menghalangi perjuangan mereka untuk keadilan dan kebaikan bersama. Setelah melalui refleksi mendalam, Malati memutuskan untuk memaafkan Ratna dan ibunya, menyadari bahwa mereka semua adalah korban dari kejahatan Pak Tarkam dan harus bersatu untuk mengalahkannya. Dengan hati yang lebih ringan, Malati kembali fokus pada rencana mereka, dan hubungannya dengan Ratna menjadi lebih kuat setelah melewati ujian kepercayaan tersebut. Mereka sepakat untuk menggunakan video tersebut sebagai bukti tambahan, meskipun menyakitkan, demi kebaikan yang lebih besar dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun Malati telah memutuskan untuk memaafkan, bayangan pengkhianatan masih menghantui pikirannya, membuatnya sedikit terganggu dalam mengambil keputusan dan memimpin kelompok perlawanan. Beberapa anggota kelompok mulai merasakan ketegangan tersebut, dan kekhawatiran muncul bahwa hal ini bisa mempengaruhi keberhasilan rencana mereka. Mereka berharap Malati bisa segera mengatasi perasaannya. Ratna yang merasa bersalah berusaha keras untuk membuktikan kesetiaannya, bekerja lebih giat dalam persiapan dan menunjukkan dedikasinya kepada perjuangan mereka. Ki Langu mengadakan ritual penyucian untuk membantu Malati membersihkan pikiran dan hatinya dari energi negatif, memungkinkannya untuk kembali fokus dan memimpin dengan penuh keyakinan. Setelah ritual tersebut, Malati merasa lebih tenang dan siap untuk menghadapi tantangan akhir. Ia berbicara kepada kelompoknya dengan semangat baru, menginspirasi mereka untuk tetap bersatu. Mereka menyadari bahwa musuh mungkin mencoba memecah belah mereka dengan menyebarkan keraguan dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, solidaritas dan komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan. Malati dan Ratna berdiri bersama di hadapan kelompok, menegaskan kembali komitmen mereka untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran, menghapus sisa-sisa keraguan yang mungkin ada. Dengan semangat yang diperbarui, mereka melanjutkan persiapan akhir, memastikan bahwa semua orang memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam aksi besar yang akan mereka lakukan. Mereka juga meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal yang mendukung mereka, termasuk media, organisasi hak asasi manusia, dan aparat penegak hukum yang bersih. Kini, dengan kepercayaan yang pulih dan persatuan yang kuat, mereka siap untuk menghadapi Pak Tarkam dan mengakhiri tiraninya sekali dan untuk selamanya. Menjelang hari aksi besar, Malati dan Ratna menemui Ki Langu untuk terakhir kalinya, meminta nasihat dan restu dari pria bijak yang telah menjadi mentor spiritual mereka selama ini. Ki Langu memberikan wejangan tentang pentingnya keteguhan hati dan kesucian niat dalam menghadapi kejahatan, mengingatkan mereka bahwa kekuatan terbesar adalah kebaikan yang ada dalam diri mereka sendiri. Ia juga memberikan jimat perlindungan kepada Malati dan Ratna, yang diharapkan bisa membantu mereka menghadapi ancaman supranatural yang mungkin dilancarkan oleh Pak Tarkam. Ingatlah, kalian tidak sendirian dalam perjuangan ini, kata Ki Langu. Roh-roh leluhur dan energi alam semesta akan mendukung kalian selama kalian tetap berada di jalan kebenaran. Setelah pertemuan tersebut, mereka merasa lebih percaya diri dan siap untuk menjalankan rencana mereka dengan penuh keyakinan dan keberanian. Malam harinya, mereka mengadakan pertemuan terakhir dengan seluruh anggota kelompok, menegaskan kembali strategi dan memastikan semua orang siap dengan peran masing-masing. Malati memberikan pidato singkat yang menyentuh hati, mengingatkan semua orang tentang tujuan mereka dan pengorbanan yang telah dilakukan untuk mencapai titik ini. Ratna juga berbicara tentang pentingnya persatuan dan saling mendukung, serta harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat yang membara, mereka bersiap untuk menghadapi hari esok, mengetahui bahwa apapun hasilnya, mereka telah melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kebenaran. Malam itu, mereka tidur dengan tenang meskipun ketegangan memenuhi udara, percaya bahwa kekuatan kebaikan akan berpihak pada mereka dalam pertempuran yang akan datang. Pada pagi hari, kelompok perlawanan mulai bergerak sesuai rencana, menyebar ke berbagai lokasi strategis untuk melancarkan aksi mereka secara serentak dan terkoordinasi. Malati memimpin tim yang akan menghadapi Pak Tarkam secara langsung, sementara Ratna bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal. Demonstrasi damai dimulai di pusat desa, dengan ratusan penduduk berkumpul membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan mereka, menarik perhatian media dan pihak berwenang.
Pak Tarkam yang marah melihat perkembangan ini memerintahkan sisa-sisa anak buahnya untuk membubarkan massa dengan kekerasan. Namun aparat penegak hukum yang bersih mulai turun tangan untuk melindungi warga. Sementara itu, Malati dan timnya berhasil menyusup ke kediaman Pak Tarkam, menggunakan jalur rahasia yang sebelumnya telah mereka pelajari dan memanfaatkan situasi kacau di luar. Di dalam, mereka menghadapi berbagai perangkap dan rintangan, termasuk pengaruh supranatural yang mencoba menghentikan langkah mereka. Namun, dengan kekuatan spiritual dan persiapan matang, mereka berhasil melewatinya. Malati akhirnya berhadapan langsung dengan Pak Tarkam, yang sudah menunggunya di ruang utama dengan aura gelap yang kuat, siap untuk pertempuran terakhir. Kau pikir bisa mengalahkanku, gadis kecil? Ejek Pak Tarkam dengan senyum sinis, namun Malati tetap tenang dan fokus, mengingat semua pelajaran dan kekuatan yang ia miliki. Pertempuran sengit pun terjadi, baik secara fisik maupun spiritual. Malati berusaha menetralkan kekuatan gelap yang melindungi Pak Tarkam dengan energi positif dan keteguhan hati. Sementara itu, timnya bekerja untuk mengamankan bukti-bukti kejahatan dan memastikan bahwa tempat tersebut dapat dikuasai tanpa korban jiwa yang tidak perlu. Di tempat lain, Garno yang ditahan berhasil melarikan diri dengan bantuan dari sisa-sisa loyalis Pak Tarkam, dan ia bergegas menuju kediaman majikannya untuk memberikan bantuan. Ratna yang mengetahui hal ini melalui jaringan komunikasinya segera memberitahu Malati, memperingatkan bahwa bantuan musuh sedang dalam perjalanan dan mereka harus bergerak cepat. Malati memutuskan untuk menghadapi Garno secara langsung sebelum ia bisa mencapai Pak Tarkam, menyadari bahwa keberadaannya bisa membalikan keadaan jika tidak dihentikan. Dengan bantuan beberapa anggota tim, Malati menghadang Garno di jalan masuk menuju kediaman Pak Tarkam, siap untuk pertempuran yang tidak bisa dihindari. Garno yang penuh dendam menyerang dengan brutal, namun Malati dan timnya mampu mengimbangi dengan keterampilan dan strategi yang telah mereka pelajari. Dalam pertempuran tersebut, Garno terluka parah akibat kesalahannya sendiri, dan Malati memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka, kata Malati sambil menahan serangannya. Aku tidak akan menjadi seperti kalian yang menganggap nyawa orang lain tidak berharga. Ia memerintahkan timnya untuk menyerahkan Garno kepada pihak berwenang, memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Keputusan Malati ini mendapatkan penghormatan dari teman-temannya dan bahkan dari beberapa musuh yang mulai menyadari kebesaran hatinya. Hal ini juga melemahkan semangat sisa-sisa loyalis Pak Tarkam. Dengan Garno yang kini tidak lagi menjadi ancaman, Malati kembali fokus pada pertempuran akhir dengan Pak Tarkam, yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Pak Tarkam yang semakin terpojok tidak menyerah begitu saja. Ia mengerahkan seluruh kekuatan gelap yang dimilikinya dalam upaya terakhir untuk menghancurkan Malati dan mempertahankan kekuasaannya. Aura gelap menyelimuti ruangan, membuat suasana menjadi mencekam dan penuh tekanan. Malati merasakan beban yang berat namun tetap berdiri teguh dengan keyakinannya. Kau tidak akan pernah menang melawan aku, teriak Pak Tarkam dengan suara yang menggema. Namun Malati menatapnya dengan tenang, memancarkan cahaya lembut dari dalam dirinya. Pertempuran spiritual pun mencapai puncaknya. Dengan kedua belah pihak saling mengadu kekuatan, Malati menggunakan energi dari kahanan dan dukungan roh-roh leluhur untuk menetralkan kekuatan gelap tersebut. Perlahan namun pasti, aura gelap mulai memudar, dan Pak Tarkam menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia terkejut melihat kekuatannya tidak lagi efektif melawan gadis yang dianggapnya lemah. Ini akhir dari kejahatanmu, kata Malati dengan suara tegas. Kau harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatanmu. Pak Tarkam mencoba menyerang secara fisik, namun Malati dengan mudah menghindar dan menahan dirinya, menunjukkan bahwa ia tidak berniat untuk membalas dengan kekerasan yang sama. Akhirnya, Pak Tarkam jatuh berlutut, kekuatannya hilang dan semangatnya hancur. Ia menyadari bahwa semuanya telah berakhir dan tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Malati memutuskan untuk menyerahkan Pak Tarkam kepada pihak berwenang di alam kahanan, memastikan bahwa ia akan diadili secara adat dunia gaib atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, pertempuran pun usai, dan tirani Pak Tarkam berhasil dihentikan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan yang dipegang teguh oleh Malati dan kelompoknya. Meskipun Pak Tarkam telah ditangkap, sisa-sisa kekuatan gelap yang ia lepaskan masih berkeliaran, mengancam keselamatan dan keseimbangan di dunia kahanan dan dunia nyata. Malati menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus kembali ke kahanan untuk menutup celah yang telah dibuka oleh Pak Tarkam dan memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Dengan bimbingan Kilangu, Malati memasuki kahanan sekali lagi,
menghadapi bayangan-bayangan gelap yang mencoba merusak harmoni di dunia spiritual tersebut. Di sana, ia bertemu dengan roh-roh korban kejahatan Pak Tarkam, yang masih terjebak dalam penderitaan dan belum menemukan kedamaian. Malati berusaha membantu mereka melepaskan diri. Pertempuran spiritual terjadi, dengan Malati menggunakan energi positif dan kasih sayang untuk menyembuhkan luka-luka batin yang ada, mengembalikan keseimbangan di kahanan. Pak Tarkam yang kini berada di kahanan harus menghadapi konsekuensi spiritual dari perbuatannya, berhadapan langsung dengan para korban yang pernah ia sakiti. Ini adalah akibat dari pilihanmu sendiri, kata Malati kepadanya. Hanya dengan penyesalan dan pengakuan, kau bisa menemukan kedamaian. Pak Tarkam akhirnya menyadari kesalahannya, meskipun sudah terlambat. Ia terpuruk dalam penyesalan yang mendalam, sementara roh-roh korban perlahan-lahan menemukan ketenangan. Dengan tugasnya di kahanan selesai, Malati merasa lega dan siap untuk kembali ke dunia nyata, membawa serta harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Sebelum kembali, ia bertemu dengan roh ibunya yang tersenyum bangga, memberikan restu dan pesan terakhir untuk selalu menjaga kebaikan dalam hatinya. Saat Malati kembali ke dunia nyata, ia menemukan Ratna menunggunya dengan wajah cemas. Ratna segera memeluknya dengan air mata kebahagiaan dan penyesalan. Maafkan aku atas semua kesalahan di masa lalu, kata Ratna dengan tulus. Aku berjanji akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik dan mendukungmu dalam segala hal. Malati menerima permintaan maaf tersebut dengan ikhlas, menyadari bahwa persahabatan dan saling pengertian adalah kunci untuk melanjutkan kehidupan dengan damai. Mereka berdua berbagi cerita tentang apa yang telah terjadi, saling menguatkan dan merencanakan langkah-langkah untuk membangun kembali desa yang telah lama tertindas. Ibu Ratna juga bergabung dengan mereka, mengungkapkan rasa syukur dan tekad untuk menebus kesalahannya dengan berkontribusi positif bagi masyarakat. Mereka sepakat untuk mendirikan sebuah pusat komunitas yang akan membantu penduduk desa dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan semangat baru, mereka mulai bekerja bersama-sama, melibatkan banyak orang yang sebelumnya juga menjadi korban atau saksi dari kejahatan Pak Tarkam. Perlahan-lahan, desa mulai berubah menjadi tempat yang lebih baik, penuh dengan harapan dan kebersamaan. Trauma masa lalu mulai sembuh dengan hadirnya semangat gotong royong. Malati dan Ratna menjadi simbol inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan keberanian dan ketulusan, perubahan positif dapat diwujudkan meskipun menghadapi tantangan besar. Mereka berjanji untuk terus bersama dalam membangun masa depan yang cerah, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk generasi mendatang. Desa kini menjadi contoh bagi komunitas lain tentang bagaimana keberanian dan persatuan dapat membawa perubahan positif. Banyak orang datang untuk belajar dan berbagi pengalaman. Program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh Malati dan Ratna berhasil meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi kemiskinan, dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Pasar desa kembali ramai dengan aktivitas ekonomi, produk-produk lokal dipromosikan hingga keluar daerah, memberikan keuntungan bagi para petani dan pengrajin. Sekolah-sekolah dibangun dan ditingkatkan kualitasnya, memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja, termasuk pelajaran tentang nilai-nilai moral dan kewarganegaraan. Layanan kesehatan juga ditingkatkan, dengan klinik-klinik yang menyediakan perawatan medis yang terjangkau dan program-program pencegahan penyakit. Kegiatan budaya dan seni berkembang pesat, dengan festival-festival yang merayakan tradisi lokal dan menarik pengunjung dari berbagai tempat. Malati dan Ratna terus aktif dalam komunitas, mendengarkan aspirasi warga dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan solusi yang efektif. Mereka juga membentuk tim relawan yang siap membantu dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau masalah sosial lainnya, menunjukkan solidaritas yang kuat di antara penduduk. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan optimisme dan harapan, menggantikan rasa takut dan ketidakpastian yang pernah menghantui desa tersebut. Desa tersebut kini dikenal sebagai Desa Harapan, simbol transformasi dan kekuatan kebaikan yang mampu mengalahkan kejahatan.